Halo Laptop Hunter, setelah sekian lama akhirnya channel ini kembali mengudara. So, let's get launch. Nah, pembahasan baru tengah pandemi yang masih mencari vaksin dari COVID-19, gue akan membahas si kecil gahar dan eksklusif. Kenapa gue bilang gahar? Ini dikarenakan dari dimensi dan bobotnya yang ringan dan dijejali oleh hardware yang sangat mumpuni. Yuk, langsung aja kita lihat laptopnya seperti apa. Oke, kali ini Asus dengan tagline Be Classy, Cozy kembali mengeluarkan produk terbarunya yaitu Asus ZenBook Classic 14 dengan kode UX425. Terabuk mewah tentunya, super ringkas dengan port yang lengkap. Sebelum-sebelumnya Asus juga udah ngebuat inovasi-inovasi yang lumayan canggih di jajaran ZenBooknya, seperti fitur di layar kedua atau screen pad, tombol numeric virtual number pad, hingga sistem ergolif yang dapat mengangkat bodi laptop lebih ergonomis dan punya performa pendinginan yang lebih baik. Yuk kita langsung bahas. ZenBook Classic, kehadirannya dapat memenuhi kebutuhan dari kalangan profesional hingga pelajar. Desain yang simpel namun elegan dan warna yang tidak mencolok menjadi ciri khas dari ZenBook Classic. ZenBook Classic diperkenalkan 7 tahun silam. Setelah 7 tahun berlalu, ZenBook Classic mengalami banyak perubahan. Kini tampil lebih mewah, elegan dengan spesifikasi dan performa yang lebih baik. ZenBook Classic memang sudah memiliki DNA desain mewah dan elegan. Kali ini, ZenBook lahir menggunakan bahan aluminium alloy yang dibentuk dengan desain diamond cut dengan sangat presisi, sehingga memiliki kesan mewah dan premium yang kuat. Ciri khas dari ZenBook adalah desain Zen yang melingkar pada bagian belakang layarnya. Asus ZenBook 14 tampil lebih indah dengan bodi yang sangat tipis dan ringkas. Ketebalannya hanya 13,9 mm saja, jadi nggak bakal makan banyak tempat di tas kalian. Sudah dibilang kan ZenBook ini ringkas, karena total bobotnya cuma 1,13 kg aja. Jadi kalau kalian mau bawa kuliah ataupun kerja, ini nggak akan bikin pundak kalian kesakitan. ZenBook 14 punya layar 14 inci, namun sudah dibekali teknologi Nano Edge display yang dimana bezel tipis dan memiliki screen to body rasionya sampai 90%. Nggak cuma itu, ZenBook 14 ini juga udah punya standar militer AS dengan kode MIL standar 810G. Jadi kalian gak usah takut kalau tiba-tiba ZenBook 14 klasik ini jatuh dari genggaman kalian. Terbukti dari lolos berbagai pengujian berstandar militer, mulai dari uji fungsional di ketinggian lebih dari 15.000 kaki, uji jatuh dari ketinggian 100 mm dalam keadaan hidup, dan diuji di setiap sudut jatuh, hingga uji operasional di suhu rendah yaitu hingga minus 33 derajat Celcius. Jadi aman kalau kalian mau bawa pergi kemanapun. Keyboard lebih lebar dengan number pad 2.0. Itu merupakan salah dua fitur yang paling menarik dari ZenBook 14. Edge-to-edge keyboardnya memiliki format yang lebih luas dan tombol yang lebih besar. Karena ini, kalian akan lebih nyaman dalam hal mengetik. Selain keyboardnya yang dirancang lebih lebar, juga memiliki fitur bernama ergolif yang juga buat cara mengetik kalian lebih nyaman. Dengan fitur ergolif ini, membentuk sudut 3 derajat dan ergonomis untuk palm rest kalian ketika sedang mengetik. Berkat bentuknya yang lebih luas, ZenBook 14 kini dapat tampil dengan tombol keyboard yang lebih banyak. Tombol seperti Home, Page Up, Page Down, dan End dapat disematkan di sisi kanan keyboard ZenBook 14. Bagi yang terbiasa menggunakan shortcut di keyboard, keberadaan tombol tersebut tentunya akan membuat ZenBook 14 semakin istimewa karena tombol tersebut sangat jarang ditemukan di sebuah Ultrabook 14 inci. Agar pengalaman mengetik semakin maksimal, setiap tombol pada keyboard di ZenBook 14 memiliki travel distance hingga 1,4 mm. Angka tersebut cukup besar dibandingkan dengan Ultrabook pada umumnya, sehingga pengguna ZenBook 14 dapat merasakan sensasi mengetik layaknya menggunakan keyboard desktop. Selain itu, keyboard ZenBook 14 juga memiliki jarak yang sangat ideal untuk diakses oleh jari manusia. Hasilnya adalah mengetik tidak hanya nyaman, tetapi juga menjadi cepat dan akurat. Bagi kalian yang masih suka menggunakan numpad, ZenBook 14 juga menawarkan fitur number pad 2.0. Fitur yang sebelumnya juga sudah pernah diperkenalkan di berbagai lini laptop Asus. Kali ini mendukung penggunaan multifungsi, yaitu menjadi touchpad dan numpad untuk dapat digunakan bersamaan. Sebelumnya kalian harus memilih antara mode numpad atau touchpad untuk number pad. Namun, kini kalian bisa melakukan semuanya bersamaan. Port I/O. Oke, sekarang kita ngebahas port I/O-nya. Mari kita mulai dengan keputusan desain yang agak kontroversial tentang port I/O-nya yang lengkap. Asus mengiklankan bahwa ini adalah laptop 14 inci tertipis di dunia yang memiliki rangkaian lengkap port I/O-nya. Jadi, di sisi kiri laptop ini memiliki port HDMI berukuran penuh. Itu pun juga kalian ingin menambah monitor kedua untuk pengerjaan khusus seperti editing dan lain-lain. 2 buah port Thunderbolt 3 dengan pengisian daya. Di sini fungsi kedua Thunderbolt tersebut sebagai port eksternal grafis yang dapat menunjang pengerjaan berat mulai dari bermain game hingga content creation plus pengisian daya. Lalu LED status pengisian daya. Sementara di sisi kanan, laptop ini memiliki LED indikator status, sebuah micro SD card reader, sebuah USB 3.0 yang memiliki kecepatan 5 GB per detik. Dan hanya itu yang kalian dapatkan.
Memperkenalkan atau dalam hal ini memperkenalkan kurangnya jack headphone. Ya, laptop ini tidak memiliki jack headphone. Saya tidak tahu apakah ini laptop pertama yang tidak memiliki jack headphone. Ya, tidak masalah. Tapi sayangnya itu agak menyedihkan. Asus menyertakan little USB sound card, dan mengapa saya menyebutnya sebagai USB sound card? Dikarenakan Windows sudah mendeteksinya sebagai perangkat audio output terbaru. Selain itu, ini tidak berfungsi dengan dongle lain dari audio USB-C seperti halnya smartphone. Ya, yang manapun saya pikir itu mengecewakan karena kalian perlu membawa dongle dan itu membuang-buang keuntungan dari port Type-C yang sudah terintegrasi Thunderbolt 3. Satu untuk mengisi daya, satu untuk dongle itu. Dan semua port Thunderbolt 3 kalian hilang. Nah, kita masuk ke bagian wireless. ZenBook 14 telah dilengkapi dengan konektivitas wireless menggunakan Wi-Fi 6. Wi-Fi generasi terbaru tersebut memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Asus juga menghadirkan fitur Wi-Fi Master yang memungkinkan ZenBook 14 mampu menangkap sinyal Wi-Fi lebih baik. Mendukung Wi-Fi 6, terdapat juga Bluetooth 5.0 yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai aksesori mulai dari headphone hingga mouse. Oke, mari kita masuk ke daya tahan baterai yang dikatakan bisa bertahan dalam sehari. Meski ringkas, ZenBook 14 memiliki kapasitas baterai mencapai 67 Wh yang dapat bertahan hingga 22 jam. Berdasarkan pengujian internal Asus menggunakan aplikasi Mobile Mark. Sementara, saat diuji menggunakan PC Mark 10 pada mode Modern Office, ZenBook 14 dapat bertahan hingga 12 jam 44 menit. Perlu diketahui juga bahwa ZenBook 14 terus terkoneksi ke internet menggunakan Wi-Fi saat pengujian sedang berlangsung. Selain memiliki kapasitas baterai yang tergolong besar, salah satu alasan mengapa daya tahan baterai ZenBook 14 sangat panjang adalah teknologi 1 watt panel. Berkat panel tersebut, konsumsi daya untuk layar secara keseluruhan dapat dikurangi hingga 63,6% dan dapat menambah daya tahan baterai hingga 37,5%. Berkat teknologi USB Power Delivery, ZenBook 14 juga dapat diisi ulang dayanya menggunakan power bank. Meski menggunakan panel 1 watt, kualitas tampilan tetap diperhatikan oleh Asus. ZenBook 14 hadir dengan layar beresolusi Full HD 1920x1080 pixel dan mampu memiliki tingkat reproduksi warna hingga 100% pada color space sRGB. Oke, ini yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar. Performa dari ZenBook 14 merupakan sebuah ultrabook super ringkas dan ringan yang dapat dibawa perpergian dengan sangat mudah. Namun, jangan salah bahwa laptop ini juga memiliki performa yang kencang. Hadir dengan prosesor hingga 10 Gen Intel Core i7 Ice Lake yang memiliki konfigurasi 4 core dan 8 thread, serta memiliki boost clock hingga 3,9 GHz. Konfigurasi tersebut sangat pas untuk sebuah ultrabook seperti ZenBook 14 karena masih cukup kencang dan tidak boros daya. Yang lebih menarik lagi, prosesor Intel Core i7 1065G7 yang hadir di ZenBook 14 ditenagai oleh GPU terintegrasi Intel Iris Plus Graphics. Berbeda dengan GPU Intel HD Graphics, Intel Iris Plus Graphics memiliki performa yang lebih tinggi. Meski demikian, GPU Intel Iris Plus tetap hadir dengan konsumsi daya yang sangat rendah. GPU ini merupakan salah satu alasan mengapa ZenBook 14 mampu memiliki daya tahan baterai yang tergolong panjang. Menemani prosesornya, ZenBook 14 juga dilengkapi dengan penyimpanan berupa NVMe PCIe 3.0x4 SSD berkapasitas 512 GB. Penyimpanan tersebut tidak hanya sangat kencang sehingga dapat membuat waktu loading aplikasi serta booting makin singkat, tapi juga lebih tahan banting. Hal tersebut dikarenakan SSD tidak memiliki komponen bergerak dan bergantung sepenuhnya pada chip NAND Flash sehingga jauh lebih tahan lama ketimbang HDD. Untuk memori, ZenBook 14 mengandalkan modul RAM LPDDR4X terbaru berkapasitas 16 GB. Kapasitas memori yang lebih lega serta lebih kencang dari LPDDR3X membuat ZenBook 14 semakin gesit. Berbagai aplikasi pun dapat dijalankan dengan sangat lancar, bahkan sangat optimal untuk multitasking. So, gimana? Apakah hands-on kita cukup membuat kalian tergiur untuk membelinya? Silahkan kunjungi di website asus.co.id karena mereka menyediakan berbagai SKU untuk kebutuhan kalian masing-masing. Terima kasih, bye-bye.